Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. It's nice to meet you. Selamat pagi, anak-anak. Senang berjumpa dengan kamu. First of all, that we are going to discuss about subjunctive. Pertama, kita akan belajar tentang subjunctive. So, what is subjunctive? Apa itu subjunctive? Pertama, a subjunctive is a form that used in a noun clause which follows certain verb and expressions. Jadi yang harus kita ketahui untuk belajar tentang subjunctive, kita harus tahu dulu. Yang pertama, bahwa subjunctive adalah sebuah bentuk yang digunakan dalam klausa kata benda yang mengikuti kata kerja dan ungkapan tertentu. Nah, mana itu kata kerja dan mana ungkapannya? Nah, ungkapan di dalam subjunctive di sini sebenarnya kita adalah mengikuti ungkapan saran. Jadi berupa saran. Contoh kata kerjanya adalah yang pertama suggest, yang artinya adalah menyarankan. Second one, recommend, yaitu menganjurkan. Yang ketiga, the third one is advice, yang artinya adalah menyarankan. And then the fourth purpose, mengusulkan. Number five, request, meminta. Number six, ask, meminta atau menyuruh, and etc. Masih ada contoh beberapa kata kerja dan ungkapan yang menunjukkan saran. So, what is subjunctive? Apa itu subjunctive? Subjunctive adalah klausa kata benda yang mengikuti kata kerja dan ungkapan yang berupa saran, yaitu mengikuti suggest, recommend, advise, purpose, request, and ask. Now, for example, I suggest that Bagus both the bus soon. Saya menyarankan Bagus naik bis segera. Jadi, yang disebut dengan subjunctive adalah yang mengikuti kata kerja yang berupa saran. Mana itu? Di sini ada kata kerja suggest. Maka subjunctive-nya adalah Bagus both the bus soon. The second one, Sophia recommends that Arya apply for the scholarship. Yang disebut dengan subjunctive adalah Arya apply for the scholarship. Nah, ini disebut dengan subjunctive karena mengikuti ungkapan saran, yaitu recommends, yang artinya tadi adalah menganjurkan. Sophia menganjurkan Arya mengajukan beasiswa. So, the first one, subjunctive is a form that used in a noun clause which follow certain verb and expression. Jadi yang pertama, bahwa subjunctive itu adalah sebuah bentuk yang digunakan dalam klausa kata benda yang mengikuti ungkapan dan kata kerja tertentu atau ungkapan saran. Next. Selanjutnya, yang kedua, what is subjunctive? Apa itu subjunctive? The negative form of subjunctive is not, then followed by simple form. Bahwa subjunctive itu jika berbentuk negatif, maka menggunakan not diikuti dengan bentuk sederhana, bentuk simple. For example, contohnya, Mrs. Anita advised
that her students not be late to submit their work. Ibu Anita menyarankan murid-muridnya untuk tidak terlambat mengumpulkan pekerjaannya. So which one? The subjunctive. Mana yang disebut dengan subjunctive? Subjunctive mengikuti kata kerja yang berupa saran. Di sini ada kata advice. Maka setelah that, di sini disebut sebagai subjunctive. Her students not be late to submit their work. Nah, di sini subjunktifnya berbentuk negatif. Maka kalau subjunktif itu negatif, hanya menggunakan not yang diikuti dengan bentuk sederhana. Not be late. Her students not be late to submit their work. Murid-muridnya untuk tidak terlambat mengumpulkan pekerjaannya. Next, the second example. Mrs. Anita advised that her students not come late to submit their work. Okay, you can look the subjunctive. Her students not come late to submit their work. Di sini ada perbedaan. Apa itu? Not be late dan not come late. Yang pertama tadi menggunakan be, alasannya diikuti dengan kata sifat atau adjektif. Late, not be late. Sedangkan yang kedua dengan makna yang sama, tapi di sini mempunyai perbedaan tata bahasa. Her student not come late to submit their work. Di sini tanpa menggunakan be, karena diikuti dengan kata kerja. Come. Nah, ini sebagai kata kerja. Not come late. Tidak datang terlambat. Itu kalau subjunktif berbentuk negatif. Oke, next. Number 3. Kita mengenal subjunktif yang ketiga. What is subjunctive? Subjunctive doesn't have present, past, or future form. Bahwa subjunktif itu tidak mempunyai bentuk present, bentuk past, ataupun future. Jadi dalam subjunktif tidak mengenal pola ini. Pola present, past, ataupun future. Okay, for example, second one, I suggest that Bagus board the bus soon. Saya menyarankan Bagus naik bis. Setelah that disebut dengan subjunctif. Bagus board the bus soon. Lihat, kata kerja both tidak menggunakan s. Actually, in the present sentences should use s. Kalau dalam bentuk present, sebenarnya kalimat Bagus both the bus soon. Kata kerja both seharusnya menggunakan s karena bersubjek singular atau tunggal, yaitu bagus. Bagus diikuti dengan kata kerja ditambah dengan s. Both ada s-nya. Nah, tapi dalam subjunctif tidak mengenal bentuk present. Dia hanya menggunakan kata kerja dasar. Subjunctif use the base form, hanya menggunakan bentuk dasar. Tidak ditambah dengan s ataupun es atau ed ataupun ing. Ya, jadi hanya menggunakan kata kerja dasar. Okay, next, the second one. Mrs. Anita advised that her students not come late to submit their work. Yang kedua, bahwa Ibu Anita menyarankan bahwa murid-muridnya tidak terlambat untuk mengumpulkan pekerjaannya.
not come late. Itu dalam bentuk subjunctive. And actually, in the past form, sebenarnya kalau dalam bentuk past, kalimatnya seperti ini. Her students did not come late to submit their work yesterday. Ada kata kerja bantu did, ada auxiliary verb did not come late, tidak terlambat. Tapi dalam subjunctive tidak mengenal past, maka tidak perlu kita menggunakan did, tidak perlu kita menggunakan kata kerja bantu. So, just add not and then simple form. Jadi hanya menggunakan not ditambah dengan kata atau bentuk sederhana. Not come late. Oke. Next. Mungkin kita langsung ke latihan soal. Oke. Complete the following sentences with the suitable suggestion based on the situation. Coba lengkapi kalimat berikut dengan saran yang sesuai berdasarkan dengan situasinya. The example number 1. Bagus is often sleepy in the classroom. Bagus itu sering mengantuk di ruang kelasnya. So, Mrs. Anita advised that, please choose one of this option. A. He or Bagus doesn't sleep late at night. B. He washes the face. C. He sleep late at night. D. He not sleep late at night. And E. He not be sleep late at night. Kira-kira apa ya? Saran dalam bentuk subjunctive-nya. Di sini akan berbentuk subjunctive karena ada ungkapan saran, advices, kemudian that diikuti dengan bentuk subjunctive yang isinya tentang saran. Jadi Ibu Anita itu menyarankan bahwa, kira-kira apa jawabannya? Okay, yeah. This answer is D. He not sleep late at night. Mrs. Anita advises that he not sleep late at night. Bu Anita menyarankan bahwa dia Bagus, tidak tidur larut malam. Itu sarannya. Dengan makna yang betul dan tata bahasa yang betul dalam bentuk subjunctive. Kenapa A, B, C, dan E salah? Coba kita lihat. Pilihan yang pertama. A. He or Bagus doesn't sleep late at night. Why is it wrong? Kenapa di sini salah? Ada kata kerja bantu does. He doesn't sleep late at night. Di dalam subjunctive tidak mengenal kata kerja bantu, yaitu do, did, ataupun does. Doesn't atau does not. Ini yang membuat saran itu menjadi salah karena subjunctive tidak mengenal tenses, tidak mengenal present, past, ataupun future. B. He washes the face. Bu Anita menyarankan bahwa dia mencuci muka. Kalau dalam maknanya sudah betul. Tapi kalau kita lihat dari tata bahasanya, he washes. Nah, kata kerja di sini masih menggunakan s ataupun es. And actually, in the subjunctive, just should use base form atau kata kerja dasar, tidak perlu ditambah dengan s ataupun es. Nah, ini yang membuat salah. Yang C, he sleep late at night. Bu Anita menyarankan bahwa dia tidur larut malam. Maknanya yang salah di sini sarannya. Tapi secara tata bahasa he sleep sebenarnya sudah betul menggunakan kata kerja dasar. Tapi maknanya yang salah di sini ya. Kemudian yang E,
He not be sleep late at night. Why? The statement is wrong. Kenapa pernyataan ini salah? Karena ada kata be. He not be sleep. Be tadi dalam contoh diikuti dengan kata sifat atau non verb, bukan kata kerja. Nah, sleep di sini adalah kata kerja, maka tidak perlu menggunakan be. Jadi seperti jawaban di atas di he not sleep late at night. Oke, the second example, contoh yang kedua, coba dijawab lagi. Now please answer this question. Mawar intend to learn sewing. Mawar berniat untuk belajar menjahit. Arya suggested, Arya menyarankan bahwa A. She or Mawar attend a sewing course. B. She attend a sewing course. C. She is lazy for learning it. D. She not come a sewing course. Or E. She attend to motorcycle shop. So, what is the answer? Okay. The answer is B. Jawabannya adalah B. Arya suggests that she attend a sewing course. Arya menyarankan bahwa dia mengikuti kursus menjahit. Nah, she attend. Kata attend berbentuk kata kerja dasar, verb base. Kenapa yang A, C, D, dan E salah? Coba kita lihat. A. She or Mawar attends a sewing course. So which one? This word is wrong. Yang mana kata ini yang salah? Kata attends menggunakan S di sini ya. C. She is lazy for learning it. Arya menyarankan bahwa dia Mawar malas untuk belajar, untuk mempelajari menjahit. Ini juga maknanya salah. Kemudian tata bahasanya bentuknya juga salah. Ada is di sini ya. Jadi is ini masih berbentuk present. Jadi kalau diikuti dengan adjektif atau kata sifat, maka is ini diganti dengan be, ya. Jadi bukan is, am, are ataupun was, were. Karena subjunctive tidak mengenal present, past ataupun future. Kemudian yang D, she not come a sewing course. Dia tidak menghadiri kursus menjahit. Ini kalau secara makna salah, ya. Salah. Tapi kalau dalam tata bahasa bentuknya not come. Nah, jadi betul, cuma makna saja yang salah. Ya, maka salah. And then E, she attend to motorcycle shop. Dia menghadiri atau dia mengikuti ke bengkel motor atau toko motor. Maknanya salah di sini. Tapi kalau menurut bentuknya she attends menggunakan verb base, ya betul. Cuma maknanya salah. Okay, children. This is the material about subjunctive. We recognize and know about subjunctive. Jadi untuk hari ini kita mengenal bentuk subjunctive. And I hope that you have known about the subjunctive form. Dan kami berharap bahwa kamu sudah tahu apa itu bentuk subjunctive. And I will summarize that subjunctive is yang pertama, bahwa subjunctive itu adalah bentuk kata benda atau klausa kata benda yang mengikuti ungkapan atau kata kerja tertentu. Maksudnya adalah ungkapan saran.
Yang kedua, second one, subjunctive have a noun atau tidak tahu, tidak mengenal about the present, past, or future, tidak mengenal present, past ataupun future. So it just use verb base, jadi hanya menggunakan kata kerja dasar. Dan yang ketiga, jika berbentuk negatif, maka hanya ditambah dengan not, diikuti dengan bentuk sederhana. Not followed by simple form. Okay, children, I think enough for today. Thanks for attention. Thank you. Bye.